Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky. Di sini saya ingin menjelaskan tugas presentasi dari pengenalan kecerdasan buatan Pratikum. Nah, di sini apa itu NLP? Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia atau natural language. NLP memungkinkan mesin untuk memahami, menganalisis, menghasilkan, dan merespon bahasa yang digunakan manusia secara alami. Sini ada tugas-tugas dari NLP. Yang pertama ada tokenisasi, memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata, frasa, atau kalimat. Contohnya, saya suka membaca. Sini dibagi menjadi saya, lalu ada suka, dan membaca. Lalu ada name entity recognition atau NR, mengidentifikasi entitas penting dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, dan lain-lain. Contohnya Google berada di Amerika Serikat, Google itu sebagai organisasi, Amerika Serikat itu sebagai lokasi. Lalu ada text classification, mengklasifikasikan teks ke dalam kategori tertentu seperti spam atau tidak spam atau analisis sentimen yang ada positif, netral, atau negatif. Contoh dari teks classification ini ada produk ini luar biasa, sentimen ini termasuk dalam golongan positif. Lalu ada part of speech atau post tagging, menentukan jenis kata atau kata benda, kata kerja, dan sebagainya dalam suatu teks. Contohnya, saya membaca buku, saya itu pronoun, membaca verb, buku noun. Lalu ada dependensi parsing, menganalisis hubungan tata bahasa antara kata-kata dalam kalimat. Contoh, buku itu sangat bagus. Bagus berarti atribut dari buku. Lalu ada preprocessing text. Pertama ada lower casing, mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Contohnya saya suka membaca, jadi saya suka membaca. Jadi teks kecil. Lalu yang kedua ada tokenisasi atau tokenization, memecah teks menjadi kata atau unit lainnya. Contoh NLP sangat menarik. Itu NLP, lalu ada sangat, lalu menarik. Lalu yang ketiga ada stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna signifikan seperti dan, di, yang. Contohnya, saya suka membaca. Jadi, suka membaca. Sayanya itu tidak bermakna, jadi dihilang. Jadi, yang keempat ada stemming, mengubah kata menjadi bentuk dasar. Contohnya berlari jadi lari, pelari jadi lari. Lalu yang kelima ada lemmatisasi, mirip dengan stemming, tetapi menggunakan analisis data bahasa untuk mendapatkan bentuk dasar. Contohnya berlari jadi lari, menonton jadi tonton. Lalu ada representasi teks. Apa itu representasi teks? Representasi teks adalah proses mengubah teks mentah menjadi format numerik atau struktur yang dapat diproses oleh mesin seperti model pembelajaran mesin atau machine learning atau pembelajaran mendalam atau bisa disebut juga deep learning. Karena komputer tidak dapat memahami bahasa manusia secara langsung, teks perlu direpresentasikan dalam bentuk yang dapat digunakan untuk analisis dan pemrosesan. Yang pertama ada back of word,
atau BOW, representasi teks dalam bentuk vektor dengan menghitung frekuensi kata. Contohnya saya suka membaca adalah hobi saya. Ini ada jadi saya, itu menjadi nomor 2, suka menjadi 1, membaca menjadi 2, adalah 1, hobi 1. Lalu ada TF atau IDF, term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Nilai pentingnya kata berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen dan seberapa unik kata itu di seluruh dokumen. Contohnya kata membaca mungkin lebih penting dalam dokumen tertentu daripada saya. Lalu yang terakhir ada word embeddings atau contohnya word to facts. Lalu ada globe, representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tinggi yang menangkap makna semantik. Contohnya raja dan ratu akan memiliki vektor yang dekat secara semantik. Lalu ada modeling. Apa itu modeling dalam NLP? Modeling adalah proses pembangunan algoritma atau model pembelajaran mesin untuk memproses dan memahami teks. Setelah teks diubah menjadi representasi numerik atau seperti back of word, TF-IDF, atau word embedding, modeling digunakan untuk menyelesaikan tugas NLP seperti klasifikasi teks, analisis sentimen, atau terjemahan. Sini ada algoritma modeling. Ada yang pertama ada naive Bayes. Deskripsinya yaitu algoritma probabilistik berbasis teorema Bayes digunakan untuk klasifikasi teks seperti deteksi spam atau analisis sentimen. Cara kerjanya yaitu menghitung probabilitas dari setiap kelas berdasarkan fitur atau kata yang ada dalam teks. Asumsi semua fitur kata bersifat independen atau satu sama lain. Kelebihannya itu cepat dan efisien untuk dataset kecil, cocok untuk masalah dengan banyak kategori. Ini ada kekurangannya yaitu asumsi independensi antar kata tidak selalu berlaku. Contohnya kalimat saya suka produk ini, kategori yang mungkin yaitu sentimen positif atau negatif. Aplikasi, klasifikasi email spam atau analisis sentimen sederhana. Lalu yang kedua ada support vector machine atau SVM. Deskripsinya itu algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data dari kelas yang berbeda. Contoh untuk teks berdimensi tinggi. Cocok untuk teks berdimensi tinggi. Cara kerjanya yaitu menggunakan vektor atau representasi teks untuk menentukan batas antar kelas. Dapat digunakan kernel untuk menangani data yang tidak linear. Lalu ada kelebihannya, performanya tinggi pada dataset berdimensi tinggi, mendukung generalisasi yang baik. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap parameter dan data noise. Butuh waktu komputasi lebih lama untuk dataset besar. Contohnya kalimat belanja hari ini menyenangkan. Tugasnya yaitu klasifikasi sentimen positif atau negatif. Contoh aplikasinya yaitu analisis sentimen, mengelompokkan dokumen atau dokumen kategorisasi. Lalu yang terakhir ada recurrent neural network (RNN). Yaitu yang pertama ada deskripsi, algoritma berbasis jaringan saraf yang dirancang untuk data sekuensial seperti teks atau ucapan, menggunakan hubungan antara kata berdasarkan urutannya. Cara kerjanya yaitu memproses teks satu persatu secara berurutan, menyimpan informasi dari langkah sebelumnya, dan memahami konteks. Kelebihannya yaitu memahami konteks urutan data dalam kalimat, cocok untuk tugas penerjemahan atau analisis waktu. Kekurangannya yaitu kesulitan menangani urutan panjang karena masalah vanishing gradient. Latihan memerlukan waktu lama. Contoh di sini ada kalimat, saya ingin memesan makanan. Tugasnya yaitu membuat jawaban otomatis dari chatbot. Aplikasi terjemahan mesin translation,
atau pengenalan ucapan speech recognition. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.